Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap semangat dalam menjalani hari baru pemberian Tuhan. Percaya bahwa Dia pasti menyertai dan selalu menolong kita. Mari kita awali hari ini dengan bersama-sama berdoa dan membaca firman Tuhan. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Oleh anugerah-Mu kami telah boleh melewati malam dan menikmati hari baru pemberian Tuhan. Ada banyak rencana, pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang pagi hingga malam nanti. Kiranya berkat-Mu yang menopang kami. Dan firman-Mu mengarahkan dan menuntun hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini kita baca dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 16. Mari kita simak bersama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, rumah saya dekat dengan gedung olahraga Pulau Mas yang dulunya adalah tempat pacuan kuda. Kira-kira sekitar 5 menit perjalanan bila ditempuh dengan sepeda. Di tempat itu saya punya pengalaman tak terlupakan. Waktu itu saya sedang jogging di area lapangan parkir, ketika tiba-tiba ada sebuah mobil box terlihat masuk ke area lapangan, melaju tanpa arah dan tanpa kendali. Orang-orang yang sedang berolahraga menjadi panik dan berlarian menghindari mobil box tersebut. Dari kejauhan nampak si pengemudi berusaha keras mengendalikan mobilnya, tetapi rupanya ia tidak berhasil. Sampai akhirnya mobil tersebut berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Pohon itu patah lalu tumbang. Rupanya mobil itu menabraknya dengan keras. Dalam hati saya membatin, untung yang ditabrak pohon. Bagaimana kalau yang ditabrak itu orang yang sedang olahraga atau pedagang makanan di pinggir jalan? Pasti akibatnya sangat fatal, bukan? Saudara, mobil box yang melaju tanpa kendali serupa dengan hawa nafsu dalam diri manusia. Hawa nafsu adalah keinginan hati atau hasrat yang kuat. Semua orang memiliki hawa nafsu dalam dirinya, karena Tuhan menganugerahkannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kedagingan kita. Manusia membutuhkan hawa nafsu dalam pengertian yang positif dan bermanfaat. Misalnya, nafsu untuk makan, agar tubuh kita sehat dan punya energi dalam beraktivitas setiap hari. Nafsu untuk belajar, agar pengetahuan dan wawasan kita semakin diperdalam dan diperluas. Nafsu untuk bekerja, sehingga aktualisasi diri mendapat ruang, sekaligus juga untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang diperlukan. Nafsu seksual, untuk menikmati kebahagiaan dalam proses prokreasi di keluarga. Nafsu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya,
agar dapat mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat hidup sejahtera. Semua hawa nafsu tersebut apabila diarahkan dan dikendalikan dengan baik akan mendatangkan manfaat dan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Sebaliknya, hawa nafsu yang tidak terkendali dapat mengacaukan, merusak, bahkan menghancurkan. Nafsu makan yang tidak terkendali misalnya menyebabkan kita makan berlebihan sehingga tubuh kita semakin bertambah bobotnya. Akibatnya terjadilah obesitas dan pada waktunya menuai berbagai macam penyakit yang serius pada tubuh kita. Nafsu terhadap kekuasaan yang tidak terkendali menyebabkan orang menempuh semua jalan untuk meraihnya, bahkan sampai menyakiti, melukai, dan mengorbankan sesama yang dianggap sebagai saingan dan penghalang. Nafsu terhadap kekayaan yang sangat berlebihan menyebabkan orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya tanpa peduli tindakannya itu merugikan bahkan menyusahkan orang lain. Nafsu seksual yang tak terkendali menyebabkan orang jatuh pada pencabulan, perzinahan, perselingkuhan, bahkan dapat menyebabkan orang tersebut terkena penyakit yang berbahaya. Nafsu amarah yang tak terkendali, baik dalam hidup keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat, dapat menyebabkan orang melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan dan melukai, baik melalui perkataan maupun tindakan. Dampak yang bisa terjadi adalah pertengkaran, perkelahian, bahkan tidak jarang peperangan. Saudara, kembali kepada cerita saya tadi tentang mobil box yang menabrak pohon. Agar seseorang terampil mengendarai mobilnya dan mampu mengendalikannya dengan baik, diperlukan proses, baik untuk belajar maupun praktek latihan yang intensif dan sungguh-sungguh. Dalam proses tersebut, sikap taat kepada sang instruktur adalah sebuah keharusan. Begitu pula lah halnya dengan kita. Agar mampu mengarahkan dan mengendalikan hawa nafsu di dalam diri kita, Rasul Petrus memberi nasihat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oleh kasih karunia-Nya, Tuhan menjadikan kita semua anak-anak-Nya. Sikap taat kepada Tuhan, saudara-saudara, yang disertai latihan terus-menerus akan memampukan kita menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu yang hendak menguasai kita. Dengan demikian, maka kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan dapat terus terjaga dengan baik. Dalam proses ini kita tidak sendirian. Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus menolong dan akan memampukan kita. Bapak, Ibu, dan saudara semua, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan serta menjaga kekudusan kita. Katanya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh karena itu, mari kita jalani hari ini dalam semua aktivitas kita dengan berserah penuh dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Oleh anugerah-Mu kami menjadi milik-Mu, umat kepunyaan-Mu. Kiranya Engkau sendirilah yang akan menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup kami sebagai umat Tuhan, dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Biarlah
Roh-Mu yang kudus menguasai, mengendalikan pikiran, hati, sikap, dan tutur kata kami, agar apa yang keluar adalah hal-hal yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Agar apa yang keluar menjadi berkat yang membangun hidup kami bersama dengan sesama kami, baik keluarga maupun gereja serta masyarakat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus membentuk kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi ini kami sehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan, terutama terkait dengan kesehatan mereka. Mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, juga mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, mereka yang kesulitan mendapatkan nafkah karena pekerjaan yang tidak dapat lagi dilakukan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menghibur dan menguatkan umat-Mu. Oleh pertolongan-Mu kami dapat mengatasi dan menghadapi semua pergumulan hidup kami. Kami juga sehati berdoa pada saat ini bagi keadaan dan situasi yang masih melanda bangsa Indonesia dan juga dunia sehubungan dengan wabah COVID-19 yang masih memerlukan waktu untuk mengatasinya. Engkau menolong dan memampukan kami semua untuk melakukan bagian kami yang terbaik, dan hikmat-Mu menopang pemerintah yang berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik hingga kami semua dapat keluar dan mengatasi masalah ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Tangan kasih menuntun, menopang, dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.